Bayangkan sebuah dunia di mana tidak ada kata-kata, tak ada bahasa, tak ada tulisan, hanya getaran. Dan setiap makhluk, setiap benda, setiap pikiran adalah sebuah nada. Itulah dunia yang dilihat oleh para penyembuh kuno, para filsuf terdalam, dan para mistikus dari zaman yang terlupakan. Bagi mereka, alam semesta ini bukan hanya kumpulan materi yang diam, tapi simfoni energi yang terus bergetar dalam pola-pola suci. Mereka tidak menyembuhkan dengan obat-obatan seperti kita kenal hari ini. Mereka menyembuhkan dengan suara, warna, dan frekuensi. Mereka percaya bahwa tubuh manusia adalah instrumen spiritual, dan jika nadanya salah, maka penyakit muncul. Tapi ini bukan hanya cerita indah dari masa lalu. Hari ini, sains modern perlahan-lahan mulai membuka mata pada kenyataan yang sama, bahwa segala sesuatu memiliki frekuensi, dan bahwa tubuh, pikiran, bahkan perasaan kita bisa disetel, seperti alat musik yang harus dimainkan dengan harmoni. Namun, ada sesuatu yang tidak diajarkan pada kita, bahwa tidak semua suara menyembuhkan, tidak semua getaran membawa terang. Ada frekuensi yang mengganggu medan energi tubuh. Ada warna yang bisa menurunkan kesadaran, bukan menaikkannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kita dikelilingi oleh ini setiap hari. Dalam musik yang kita dengar, dalam layar yang kita tatap, bahkan dalam kata-kata yang kita ucapkan sendiri. Di video ini, kita akan membuka tirai pengetahuan yang telah lama tersembunyi. Kita akan menyelami kebijaksanaan kuno dari Tibet, Mesir, dan Yunani. Kita akan melihat bagaimana suara dan warna bukan hanya seni, tapi alat spiritual paling kuno yang pernah ada. Dan yang paling penting, kita akan belajar bagaimana menyentuh inti tubuh halus kita, bukan dengan tangan, tapi dengan gelombang, dengan getaran, dengan niat. Karena penyembuhan sejati tidak datang dari luar, ia bangkit dari nada yang dilupakan dalam diri. Di dalam kuil-kuil kuno Mesir, para imam tidak hanya berdoa, mereka menyanyi pada dinding batu, bukan untuk hiburan, tapi karena mereka percaya bahwa suara tertentu dapat membuka gerbang antar dunia. Dinding-dinding itu bergetar, bukan karena kerasnya suara, tetapi karena frekuensi yang tepat. Di Tibet, para biksu menggunakan mangkuk logam suci, dikenal sebagai singing bowls, untuk menghasilkan nada yang tidak hanya terdengar, tapi terasa di dada, merambat ke tulang hingga menusuk ke inti kesadaran. Setiap nada memiliki maksud, setiap getaran adalah doa tanpa kata. Dan di Yunani kuno, Pythagoras yang dikenal sebagai bapak matematika barat, tidak hanya menghitung angka. Ia mengajarkan musik dari bola langit, bahwa planet-planet itu sendiri menciptakan harmoni, dan bahwa tubuh manusia adalah cerminan orkestra kosmik itu. Bagi Pythagoras, penyakit bukan sekadar ketidakseimbangan kimia, melainkan disonansi antara tubuh dan nada alam semesta. Ini bukan romantisasi sejarah. Ini adalah serpihan pengetahuan yang dihapus, disingkirkan, dilupakan, karena terlalu halus untuk zaman logika, terlalu bebas untuk era otoritas. Ketika peradaban beralih dari pengalaman batin menuju institusi, dari penyembuh menuju obat pabrik, ajaran tentang frekuensi dikaburkan. Salah satu teks misterius, Corpus Hermeticum, menyebut bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah gema dari verbum, suara suci awal, kata ilahi yang membentuk segalanya. Ini selaras dengan ajaran India kuno yang mengatakan dunia tercipta dari Om, getaran pertama yang masih menggema hingga kini. Apa yang menarik? Berbagai tradisi ini tidak pernah saling bertemu secara historis, namun mengatakan hal yang nyaris sama, bahwa getaran adalah sumber, dan bahwa menyelaraskan diri dengan frekuensi yang tepat bisa mengubah keadaan tubuh, emosi, bahkan nasib seseorang. Tapi mengapa ajaran ini hilang dari arus utama? Karena kekuatan terbesar seringkali paling tak terlihat.
tidak bisa dipegang, tidak bisa dimonopoli, dan yang tidak bisa dikendalikan biasanya dimatikan. Pengetahuan tentang frekuensi bukan hanya soal kesehatan, tapi kebebasan spiritual. Karena jika seseorang bisa mengatur energinya sendiri, ia tak lagi tergantung pada otoritas luar, tak butuh penyelamat eksternal. Ia menjadi pusat dari medan energinya sendiri. Inilah inti ajaran para penyembuh kuno, bahwa manusia bukan sekadar tubuh daging, melainkan medan getar yang bisa dipoles, dibersihkan, dan ditingkatkan hingga menjadi cemerlang. Dan bahwa musik, warna, suara, dan niat adalah alat-alatnya. Mari kita mulai dari dasar. Segala sesuatu adalah frekuensi. Bukan hanya teori fisika kuantum. Ini adalah inti dari hampir semua tradisi spiritual kuno. Setiap benda, pikiran, emosi, bahkan niat bergetar. Tubuh manusia sendiri adalah orkestra frekuensi. Otak memancarkan gelombang, jantung memiliki ritme elektromagnetik, organ-organ kita pun memancarkan nada-nada halus yang tak bisa didengar telinga biasa. Ketika tubuhmu sehat, frekuensi ini harmonis, seperti simfoni yang sempurna. Namun ketika kamu terpapar stres, trauma, atau energi luar yang berat, not-not ini mulai sumbang. Dan dari ketidakseimbangan inilah muncul penyakit. Ini yang tak pernah dijelaskan dalam dunia medis modern, bahwa sebelum gejala fisik muncul, energi kita sudah lebih dulu terganggu. Kata-kata menyakitkan yang kamu terima, tempat yang kamu tinggali, musik yang kamu dengar setiap hari, bahkan pikiranmu sendiri, semuanya menciptakan gelombang, dan tubuhmu menyerap semuanya, entah kamu sadar atau tidak. Itulah mengapa penyembuh kuno tidak hanya mengobati gejala. Mereka menyelaraskan nada tubuh, mereka menyanyikan mantra, memainkan alat musik suci, menggambar simbol tertentu di atas tubuh pasien, atau bahkan hanya berdiam dalam doa. Karena mereka tahu, penyembuhan bukan tentang perintah, tapi tentang resonansi. Di Jepang, ilmuwan Masaru Emoto pernah menunjukkan bahwa air berubah bentuk kristalnya berdasarkan kata-kata yang diarahkan padanya. Air yang mendengar kata cinta membentuk pola indah. Air yang mendengar kata benci membentuk bentuk yang kacau. Dan tubuh kita, lebih dari 70% adalah air. Apa artinya? Bahwa kata-kata yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri atau pada orang lain bukan sekadar suara. Itu adalah instruksi frekuensi yang mempengaruhi struktur, kesadaran, dan medan energimu secara langsung. Musik juga bukan sekadar hiburan. Dalam banyak eksperimen gelombang suara seperti 432 Hz terbukti menenangkan sistem saraf, menyeimbangkan denyut jantung, dan memunculkan perasaan damai. Sementara musik dengan frekuensi yang diproses secara digital atau didesain hanya untuk rangsangan emosional cepat justru bisa merusak keseimbangan alami tubuh. Bahkan warna memiliki frekuensinya sendiri. Merah menggetarkan tubuh dan meningkatkan energi fisik. Biru menenangkan pikiran, ungu merangsang pusat spiritual. Warna bukan hanya estetika, tapi pancaran gelombang yang masuk melalui mata dan memengaruhi seluruh medanmu. Dan di puncak semua ini ada niat, getaran yang tak terlihat namun paling kuat. Ketika kamu mendengarkan musik dengan niat penyembuhan, efeknya jauh lebih dalam dibanding saat kamu mendengarkannya tanpa kesadaran. Karena niat adalah pengarah gelombang. Ia menyalurkan energi kemana harus bekerja. Inilah mengapa dalam berbagai tradisi, suara, warna, gerak tubuh, dan niat disatukan dalam satu bentuk ritual. Bukan sekadar untuk hiburan, tapi untuk menyesuaikan frekuensi tubuh dengan frekuensi semesta, agar manusia tak hanya sehat, tapi selaras. Namun, tak semua getaran itu baik. Di dunia modern, kita dibombardir dengan gelombang elektromagnetik buatan, suara bising,
pencahayaan buatan, dan informasi yang tidak pernah berhenti. Dan di balik semua itu, medan energi tubuh kita perlahan melemah. Pertanyaannya sekarang bukan, apakah energi mempengaruhi kita? Tapi, energi apa yang kau izinkan tinggal dalam dirimu? Jika segala sesuatu adalah frekuensi, maka dunia ini sesungguhnya adalah medan tarikan dan tolakan energi. Dan kita, manusia, berada di tengah-tengah pusaran itu, menjadi pemancar sekaligus penerima gelombang. Namun tidak semua frekuensi berdampak sama. Sebagian getaran membawa keteraturan, yang lainnya membawa kekacauan. Inilah alasan mengapa para penyembuh zaman dahulu berhati-hati dalam memilih kata, nada, warna, bahkan arah saat melakukan ritual. Bukan karena takhayul, tapi karena mereka memahami hukum resonansi. Apa yang kau getarkan akan bergema kembali padamu. Ambil contoh, frekuensi 440 Hz adalah standar dalam musik modern saat ini. Namun banyak tradisi kuno justru menggunakan 432 Hz yang dianggap lebih selaras dengan ritme alam dan denyut jantung bumi, dikenal sebagai Schumann Resonance. Para praktisi spiritual percaya bahwa pergeseran ini bukan hanya teknis, tapi mempengaruhi kesadaran massal secara halus, membawa kegelisahan yang sulit dijelaskan. Lalu, ada pula konsep frekuensi trauma. Pernahkah kamu masuk ke sebuah ruangan dan merasa gelisah tanpa alasan? Atau bertemu seseorang yang tak berkata jahat, namun membuatmu merasa terkuras? Itulah medan trauma yang belum bersih, frekuensi luka lama yang tetap tertinggal dalam ruang atau dalam tubuh seseorang. Sebaliknya, ada ruang yang membuatmu merasa damai begitu masuk. Ada suara yang membuat air matamu jatuh tanpa tahu kenapa. Ada nada yang seolah membuka memori spiritualmu. Seakan-akan kamu pernah mendengarnya sebelum dilahirkan. Ini bukan sekadar emosi, ini frekuensi ingatan jiwa. Gelombang yang menembus batas logika dan langsung menyentuh inti kesadaran terdalam. Maka tak heran jika banyak ritual suci zaman dulu dilakukan dengan kombinasi suara, api, warna, dan gerak. Contohnya, dalam Tantra Tibet, ritual visualisasi disertai dengan mantra, suara, mudra, gerakan, dan tangka, gambar suci penuh warna. Tujuannya, membangun ruang vibrasional yang cukup kuat untuk membawa kesadaran ke dimensi lebih tinggi. Tapi ada hal yang lebih mengejutkan. Kata-kata sendiri memiliki bentuk energi. Dalam studi bernama Cymatics, para ilmuwan meletakkan pasir halus di atas pelat logam, lalu memaparkannya pada gelombang suara. Hasilnya, pasir membentuk pola geometris yang luar biasa dan berbeda-beda tergantung frekuensinya. Ini membuktikan suara membentuk bentuk. Dan jika kata-kata adalah suara, maka apa yang kita ucapkan membentuk struktur di dalam dan di sekitar kita. Kata adalah mantra, kalimat yang diulang-ulang menjadi doa duniawi yang mengubah frekuensi energi kita secara perlahan tapi pasti. Itulah sebabnya dalam banyak budaya ada larangan mengucapkan nama-nama tertentu sembarangan, karena kata bukan mainan. Ia adalah kunci. Disinilah muncul paradoks terbesar. Kita adalah makhluk vibrasional yang hidup dalam dunia yang semakin mati rasa terhadap getaran. Kita dibanjiri sinyal, notifikasi, konten, dan kebisingan. Namun jarang menyadari, semua itu menekan medan energi kita seperti beban tak kasat mata. Kita mencari penyembuhan dari luar, lupa bahwa tubuh kita hanya perlu diingatkan pada nada asalnya. Nada jiwa yang murni. Nada sebelum trauma, sebelum dunia, sebelum nama. Dalam hening, dalam suara suci, dalam warna dan cahaya, kita bisa kembali ke frekuensi itu. Dan dari sana, penyembuhan sejati dimulai. Mungkin pertanyaan paling penting bukan lagi
apa itu frekuensi, tapi bagaimana aku bisa mulai menyelaraskan diriku dengan frekuensi yang menyembuhkan? Jawabannya, tidak rumit, karena alat-alat penyembuh itu sudah ada di sekitarmu dan dalam dirimu. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran untuk menggunakannya dengan niat. 1. Musik sebagai obat. Obat. Mulailah dengan mendengarkan musik yang menggunakan frekuensi penyembuhan seperti 432 Hz, 528 Hz, 639 Hz. Kamu bisa menemukannya dengan mudah, tapi dengarkanlah dalam keheningan, tanpa distraksi. Tutup mata, biarkan tubuhmu menjadi ruang gema, dan bayangkan setiap nadanya menyentuh lapisan-lapisan halus dalam dirimu yang tak terjangkau oleh kata-kata. Jika kamu merasa gelisah, cobalah suara alam, hujan, ombak, suara burung. Alam tak pernah berdusta. Ia selalu bergetar dalam harmoni sempurna. 2. Warna sebagai meditasi. Setiap pagi atau malam, tatap satu warna secara intens, misalnya biru untuk ketenangan, hijau untuk keseimbangan, atau ungu untuk pembangkitan spiritual. Biarkan warna itu masuk lewat matamu, lalu bayangkan menyebar ke seluruh tubuh seperti kabut bercahaya. Untuk ruangan pribadi, kamu bisa menambahkan kain, lilin, atau cahaya LED dengan warna tertentu tergantung kebutuhan emosionalmu. Ruang yang penuh warna sadar bisa menjadi tempat pemulihan energi. 3. Kata sebagai energi. Latih dirimu untuk hanya mengucapkan kata-kata yang membangun medan energimu. Hindari kalimat seperti "aku lelah", "aku tidak bisa", atau "aku bodoh", karena setiap kali kamu mengucapkannya, tubuhmu percaya. Sebaliknya, ciptakan mantra harian. Contoh sederhana, aku seimbang. Cahaya dalam diriku tumbuh setiap hari. Aku bergetar dalam kedamaian. Ucapkan perlahan, dalam, dan rasakan bagaimana medan di sekitarmu berubah. 4. Hening sebagai ruang pemurnian. Kadang, penyembuhan bukan datang dari menambahkan, tapi dari mengurangi. Kurangi kebisingan digital. Matikan suara, layar, notifikasi selama 10 menit sehari. Dalam diam, tubuhmu mulai menyesuaikan ulang dirinya sendiri. Seperti air yang kembali tenang setelah dilempar batu. 5. Niat sebagai kekuatan utama apapun yang kamu lakukan. Dengar musik, menatap warna, mengucap kata. Lakukanlah dengan niat. Niat adalah pengarah frekuensi. Tanpa niat, penyembuhan hanya jadi ritual kosong. Dengan niat, bahkan bisikan bisa menjadi gelombang penyembuh yang menembus dimensi. Dan ingat, penyembuhan bukan proses instan. Ia bukan pelarian dari luka, tapi perjalanan pulang ke frekuensi asalmu. Tidak selalu mulus, tapi selalu sakral. Dengan ketekunan, kamu akan mulai merasakan bahwa emosimu lebih stabil, bahwa tubuhmu lebih ringan, bahwa ruang di sekitarmu tak lagi terasa berat, dan mungkin kamu mulai mendengar kembali nada suci itu, nada yang selalu bersemayam dalam diam batinmu. Jika dunia adalah simfoni, maka kamu adalah nada yang sedang mencari tempatnya. Selama ini, banyak dari kita hidup dalam ketidakseimbangan, bukan karena kesalahan, tapi karena lupa. Lupa bahwa tubuh bukan hanya daging, tapi medan cahaya. Bahwa pikiran bukan hanya isi, tapi juga getaran. Bahwa kata-kata, warna, suara, bukan hanya indera, tapi pintu. Dan saat kamu mulai menyadari bahwa setiap pengalaman memiliki frekuensinya sendiri, kamu akan mulai memilih. Memilih mana yang membawa terang, mana yang membuat redup,
mana yang mengangkatmu mendekati jiwamu sendiri, dan mana yang diam-diam menjauhkanmu darinya. Kini, kamu punya kunci untuk membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi di depan mata. Kamu tahu bahwa musik bisa menyembuhkan, bahwa warna bisa menyelaraskan, bahwa kata bisa membangun atau menghancurkan. Kamu tahu bahwa getaran adalah bahasa roh, tapi ini baru permulaan. Karena sejauh apapun kamu membaca atau mendengar, kekuatan sejatinya baru lahir ketika kamu mencoba. Ketika kamu berhenti hanya mendengarkan dan mulai mendengarkan dengan kesadaran. Jadi, jika setelah video ini kamu memilih satu tindakan kecil, mematikan suara negatif, menyalakan musik yang menyentuh jiwa, mengucap satu mantra penyembuh, maka kamu telah mengubah medan energi bukan hanya di dalam dirimu, tapi juga di sekitarmu. Karena energi menular, getaranmu akan memengaruhi dunia, dan dunia akan bergetar balik padamu. Pertanyaannya sekarang, nada apa yang akan kamu pancarkan ke dalam kehidupan ini? Dan apakah kamu siap untuk mendengarnya kembali?